saya bikin bahasa lainnya ya. Auto pocket current itu tinggi. Auto pocket current excess kok sama auto pocket current kok bisa tinggi? Karena desain benefitnya nggak pas. Hanya beli produk, gitu. Premiumnya masuk, ya, kompetitif mungkin, tapi beli produk murni. Gitu. Behaviornya nggak disentuh. Nah, pada saat kita masuk, kita datang dengan konsep yang berbeda. Behaviornya Pak, memang nggak akan mudah. Pada saat kita sekitar butuh 3 tahun untuk sentuh behavior, tapi berhasil. Jadi dari klaimnya tinggi turun, ya. Jadi nggak akan semudah balikin telapak tangan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin efisiensi ke depannya harus dilakukan seperti itu. Nah pada saat dari tinggi turun, ada dia stabil. Waktu stabil, apa yang dipropos sama IA pada saat itu? Kita bilang, Pak, Bu, Anda nggak perlu ngambil 4 program lagi di outsourcekan ke kita. Rotina, Projalan, Melahirkan, Gigi. Loh, direksinya kaget loh, Pak, Anda nggak mau premi ya katanya. Wah, kita mau, seneng premi, tapi ini hasil analisanya kita, karena Anda sudah berhasil, kita sudah berhasil menurunkan risknya, ya udah stabil. Kita sarankan Anda untuk outsourcekan premiumnya, nggak usah 4 program lengkap lagi Pak, ya pakai kalau rawat inap sama melahirkannya aja Pak yang premi ke kita. Rawat jalan sama gigi karena udah bagus, behavior karyawannya udah berubah, ya gitu. Yang tadinya mikirnya gini, yang dulu tuh kenapa klaimnya tinggi, karena dikit-dikit ke dokter, dikasih seminar nih sama kita, ya dikasih input, tabloid, majalah yang kita sebar atau apapun itu, ya atau selebaran, event intranetnya, apapun kita akan lakukan untuk menyentuh behaviornya. Mereka paham, oh iya kemarin dokter yang bilang kalau misalnya seminar, kalau saya konsumsi 2 tablet aja dalam 1 minggu, sekali 4, ini rutin nih, 4 minggu saya udah konsumsi 2, 4, dan 8 tablet. Impact yang di ginjal saya kayak gimana tuh? Ya, dalam jangka waktu yang panjang. Nah seperti ini dokternya ngasih tahu, dia awareness-nya ada nih timbul Bapak Ibu. Dia rubah lifestyle-nya, dia rubah behavior-nya. Nah itu yang kita lakukan Bapak Ibu pada saat itu. Dan ini memang terus terang kita tidak akan mudah ya, itu butuh waktunya. Tapi selama itu dilakukan konsisten ini akan berhasil. Nah pada saat resiko itu turun Bapak Ibu dan stabil, apa impact-nya untuk perusahaan nantinya? Stability dari cost-nya nanti Bapak Ibu, itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya cost-nya udah stabil, Bapak Ibu juga spending untuk budget berikutnya akan lebih gampang, lebih mudah maksudnya, seperti itu. Nah ini jangka panjang Bapak Ibu. Nah kalau saya combine keseluruhan itu adalah memang saya bagi ada 2 nih Bapak Ibu dari yang saya share Bapak Ibu sore hari ini. Dari sisi kedepannya, ya endingnya seperti apa, yang ada kaitan dengan BPJS, kita sudah punya beberapa solusi tadi. Ya Bapak Ibu, itu optional, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Ya, nanti itu Bapak Ibu bisa diskusikan secara internal nantinya. Ya, mau ambil opsi yang mana nih nantinya. Tapi yang pasti dari AI sendiri saat ini kita sudah punya memang belum seluruh infrastruktur karena kita ada bagian yang sedang kita desain ya untuk kedepannya. Tapi kita biasa dibilang sudah siap dan memang kita siap ya, untuk perubahan yang akan terjadi. Yang kedua adalah untuk mendukung itu dari sisi teknologi kemudahan. Jadi Bapak Ibu kita bukannya nggak ada lagi yang zamannya mungkin ngantri-ngantri atau apa ya tiba-tiba kecuali yang emergency datang ya ke rumah sakit atau jaringannya kita. Nah kita mempermudah dengan teknologi tadi, tahu di mana lokasi rumah sakit by mobile application, ya kemudian Bapak Ibu bisa ngecek langsung di websitenya kita, even di HR atau human capital bisa akses juga dengan data yang sama. Jadi sangat transparan sekali. Ya. Yang ketiga adalah dari sisi wellness-nya, dari wellness-nya menyangkut lifestyle, kemudian behavior-nya Bapak Ibu. Nah ini yang kita akan bantu nanti ke depannya. Nah, endingnya adalah cost-nya lebih tetap efisien, ya. Program-program yang dijalankan juga yang didesain juga efektif berjalannya Bapak Ibu. Ya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu yang kami mau share untuk Bapak Ibu semua di sore hari ini. Memang tidak terlalu detail ya, nanti kita mungkin kalau misalnya masih mau stay untuk ngobrol-ngobrol, kita bisa tetap lakukan. Dan nanti rekan kami Bu Julia sama Bu Sri nanti akan bertukar kartu nama dengan Bapak Ibu semua. Siapa tahu nanti kita dibutuhkan jasanya ya untuk bantu Bapak Ibu semua untuk analisa. Nanti akan dibantu oleh 2 rekan saya. Silakan buat chat termasuk dengan saya juga. Nanti saya akan standby di sini. Nah kita bisa bicara lebih detail nantinya Bapak Ibu untuk program-program kedepannya.
Kartu nama memang yang tadi saya serahkan ke rekan saya berdua yang di belakang ini, ya Bu Sri sama Bu Julia, adalah kartu nama salah satu manajer saya yang belum bisa hadir Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan beliau berdua ini memang belum terlalu lama join dengan kita. Mereka belum siap untuk kartu namanya, jadi mereka menggunakan salah satu dari officer dari tim saya, ya Pak Iwan Gaul. Nah itu dedicated dari tim kita yang akan melayani Bapak Ibu semua nantinya. Oke. Saya rasa ini saja nih Bapak Ibu. Saya akan buka sesi tanya jawab kalau sama Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan. BPJS boleh juga, selama saya bisa ya sepengetahuan saya untuk jawab. Silakan Bapak Ibu, ada 10 menit. Silakan ya. Tanya jawab. Saya sedikit share ke Bapak Ibu semua kalau ini yang konsep yang kami dapatkan dari BPJS-nya. Di bawah sini aja ya. Jadi supaya nggak terlalu rumit-rumit, Bapak Ibu. Tapi ini dari merekanya, ya. BPJS. Simple, jadi jaringan sama non jaringan. Non jaringan kebagi dua lagi nih Bapak Ibu. Yang COB sama non COB. Ini aja. Masuk di sini, otomatis semua oke, nggak ada masalah. Masuk di non jaringan, lihat dulu kondisinya yang mana. Yang bisa COP, which is sekarang ada, kalau yang sampai dengan terakhir ada 20 rumah sakit yang sudah COP. Jadi yang sudah kerjasama untuk COP ya, di seluruh Indonesia. Rumah sakit swasta maksudnya, karena ini kan non jaringan. Kalau jaringan kan udah pasti rumah sakit pemerintah semua. Kalau seperti ini gimana? Konsepnya adalah ini dari mereka. Tetap pakai asuransi, ya. Dia bayar, asuransinya akan bayar full ke sini. Habis itu baru di coordination benefit ke sini. Ini dari skemanya BPJS. Nah, waktu kita tanya, bagaimana Pak mekanismenya? Anda harus bawa hard copy-nya. Insurance harus bawa hard copy. Hard copy kumpulin. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misal, dan bawa ke BPJS terdekat kantornya. Kalau misalnya AIA punya 200 klaim 1 minggu, itu baru AIA saja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau digabung sama asuransi yang lain. Ya, misalnya ya tambah aja 3 asuransi lagi sama 200 deh, ya kan? 2, 4, 6, 8, udah 800 klaim 1 minggu. Masuk ke BPJS akan ditumpuk. Ya, sampai saat ini mereka hanya menjawab seperti itu. Nah, ini yang namanya kenapa multinational company itu melihat dari sisi sudut pandangnya adalah kenyamanan, gitu. Nah ini, jadi kita nanti Bapak Ibu boleh tuh kirim orang kalau nggak salah ke ini ya, ke seperti kita ada undangan, ada jatah berapa orang untuk ikut seminar BPJS, nah, supaya Bapak Ibu bisa tahu. Nah untuk COB sendiri ini akan ada satu desain khusus ya, kalau boleh saya bilang seperti itu. Jadi tidak hanya signing agreement-nya, tapi juga produknya harus ready nanti. Seperti apa mekanismenya? Seperti itu. Jadi kalau mau lihat dari sisi BPJS seperti ini Bapak Ibu, sederhana sekali. Jadi jaringan, non jaringan. Non jaringan dibagi dua aja, yang COB sama non COB. Non COB sama sekali enggak, pasti pakai dengan insurance full. Seperti itu. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Ada yang mau ditanya? Silakan. Paling tidak sudah mewakili tren ya. Maksudnya 4 negara, 2 yang tipikal lebih ke Indonesia, sudah bisa mewakili tren yang ada di di karyawan, yang perusahaan di Asia Tenggara. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada?
Tidak hanya ya, Kalau yang HIA, pembayaran iurannya tetap BPJS sama HIA. bisa dua ya. Jadi kalau sampai dengan terakhir kita konsultasi dengan BPJS itu adalah kita pun bisa terima Bu untuk apa namanya premiumnya, betul. Tetap kita akan setorkan ke BPJS nantinya. Gitu. Tapi memang kan harus tahu mekanismenya seperti apa ya jelasnya. Kemudian COB-nya juga itu seperti apa. Kalau kita sih rekomendasi ke Bapak Ibu semua lebih bagus, maksudnya bukan lebih bagus, bisa lebih apa ya, lebih cepat ya ke BPJS langsung ya untuk setornya. Tapi tidak ada masalah Bu, dengan kita pun dengan produk yang COB nanti kita juga bisa terima premium. Nanti kita yang akan setorkan kepada BPJS-nya, seperti itu. Lebih teknis lah yang Bu tanyakan kan yang ini ya, bisa nggak asuransi terima? Boleh, tidak ada masalah. Dan kita juga akan serve, kalau tidak salah kan bulanan ya, ya kita juga akan tetap mengikuti hal yang sama, termnya untuk bulanan, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan yang lainnya? Silakan. Oh iya, Bapak dari industrinya apa Pak, perusahaan Pak? Perusahaannya Iya. BPJS Tenaga. Maaf. BPJS Tenaga. Oh ya, tenaga. Ya tenaga familiar ya. Multinasional ya Pak? Multinasional ya, betul ya. Nah Bapak Ibu, sebelum mungkin sesi saya akhiri, saya sedikit share aja nih Bapak Ibu, desain benefit, tapi ini tidak ada kaitannya dengan BPJS ya. Ini juga salah satu yang Bapak Ibu boleh perhatikan pada saat sedang menggunakan asuransi atau akan memilih asuransi. Saya cuma sampaikan konsepnya saja. Ini yang kalau ini yang mematahkan mitos beli secara produk ya. Jadi ini lebih kepada konsep memanage risk untuk jangka panjang, di mana kita menyentuh salah satunya design benefitnya. Maksudnya untuk mengurangi excess of claim tadi, meminimalkan excess of claim. Misalnya ini IA, ini X asuransi. Yang paling utama kalau di hospitalization tuh benefitnya apa aja Bu? Yang paling crucial kan ada kamar, ICU, obat, Ibu bilang tadi, bedah, kunjungan dokter, pre-dan post. Yang paling utama kira-kira yang banyak keluar biaya apa? Bedah ya? Bedah ya? Oke, saya taruh, saya balik aja. Saya taruh bedahnya di sini. Biasanya ada dua sih, satu obat. Ini sharing pengetahuan aja. Saya taruh angka 7 di sini, ini angka 3, ini kebalikannya, ini 3, ini 7. Waktu kejadian bedah, obat keluar nggak? Keluar ya? Yes, betul. Jumlahnya 10. Karena bedah kan? Di sini? Sama, betul. Pertanyaannya adalah, bedah itu coba di perusahaan masing-masing deh. Siapa yang bedahnya jumlahnya paling banyak dibanding common illness-nya? Maksudnya bedah, kejadian kasus bedah yang banyak di perusahaan Anda dibanding dengan kejadian tipes, demam berdarah, hepatitis. Yang juara yang mana? Yang common illness ya. Nah itu pertanyaannya itu. Konsepnya adalah membesarkan bagian yang jarang kejadian. Obatnya insufficient jadinya. Ini out of pocketnya yang tinggi, jadi impactnya itu tadi. Jadi kalau misalnya model konsepnya AIA adalah obatnya yang kita concern. Tapi apakah terakomodasi kalau dia kejadian bedah? Sama Bapak Ibu. Ini bicara konsep dulu ya. Gitu. Tetap ada kemungkinan untuk ekses nggak? Ada aja. Kalau kita bicara ekses itu selalu ada. Tapi yang penting adalah desain benefitnya. Gitu. Ini nanti di split. Kalau ini sudah bicara lebih kepada produk. Kalau behavior kan ada beda lagi.
seperti itu. Nah ini saya share aja. Kalau Bapak Ibu mau tahu nih sufficient atau enggak obat sama obatnya, itu Bapak Ibu kalikan aja Bu room and boardnya dikali dengan kok dikali bedahnya obatnya dibagi dengan, jadi obat dibagi dengan room and board berapa kali hasilnya. Kalau yang sufficient itu Bu hasilnya 25 kali minimal. Boleh Ibu terapin buat bedah juga. Jadi misalnya bedahnya, obatnya dikasih gini, obat sama bedah 10 juta, dibagi aja sama kamarnya. Nah itu dapatnya berapa kali? Kalau dia dapatnya 25 kali, itu udah batas minimum paling bawah. Sufficient lah. Nanti Bapak Ibu bisa upgrade. Tapi kalau di bawah itu yang menyebabkan yang namanya auto pocket. Access. Nah ini sharing aja Bapak Ibu ya. Untuk rawat inap. Konsep resiko rawat inap, unpredictable risk. Kita nggak tahu kapan kejadiannya. Ya. Saya makanya waktu setiap interview ke perusahaan, yang saya tanya bukan rawat jalan, yang saya tanya rawat inap, gitu ya. Jadi ini juga saya share ke Ibu. Jadi saya nggak bikin rawat inap. Kenapa rawat jalan? Rawat jalan itu kecil-kecil, dia bisa berulang. Itu behavior aja tinggal. Dan pilihan saya, kalau saya merasa gini, wah saya pernah ketemu karyawan gini, salah satu klien kita, Pak, dinaikin ya rawat jalan saya pelakuannya sekarang. Wah bagus ya Pak, dia senang. Tapi tetap dia bilang gini, nggak cukup Pak. Loh, kok nggak cukup? Saya bilang, Bu. Dia cerita, iya Pak, saya seperti ini. Nah, itu pilihan. Saya bilang, Ibu mau ke dokter yang mahal apa yang enggak? Rawat jalan enaknya di situ. Kita sendiri bisa kontrol. Opsinya di kita. Saya behaviornya dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya waktu saya di bank dulu, saya model behaviornya itu adalah pokoknya ke dokter yang mahal, yang fee-nya gede. Auto pocket saya tinggi, cost saya tinggi juga. Tapi begitu saya switch nih, saya dikasih info, saya ikut seminar gitu, terus, oh iya ngapain ya, penyakitnya sama, gastroenteritis, lambung. Saya bisa pilih dokter yang sama-sama spesialis, tapi lebih murah fee-nya. Obatnya cuma dikasih nyedek, tapi sembuh gitu. Cost-nya turun. Nah kalau rawat jalan, opsinya di saya nanti, di kita nih Bapak Ibu. Jadi once saya jelasin seperti itu ke teman-teman yang di klien kita, dia baru aware, oh iya ya Pak ya, saya punya pilihan. Terus saya tanya lagi, kalau Ibu rawat inap punya pilihan nggak? Kalau udah begitu diperiksa darah, Ibu dinyatakan tipes, mau mikir nggak yang rumah sakit? Oh Ibu, nanti kalau untuk obat di sini Ibu beli sendiri ya di luar rumah sakit. Kalau mau ngirit, kita mungkin sebagian besar udah nggak mikirin itu. Begitu tipes, sudah Bu saya dirawat deh, pokoknya mau berapa posnya, ya kan? Nah itu unpredictable risk seperti itu. Nah ini konsepnya, nanti teman-teman bisa share juga secara internal nanti di perusahaan. Yang ini paham ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau misalnya ada yang belum paham, kita bisa diskusi lebih lanjut nanti. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Sebelum kami tutup? Tidak ada? Bapak? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri presentasi kami, sharing kami di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Ya. Oke, terima kasih ya buat Pak Audi yang sudah mewakili dari AIH Finansial. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah datang. Bagi yang masih mau nanya-nanya, yang malu-malu mungkin nanya langsung di kelas ya, monggo silakan juga Pak Audi dan dua orang konsultannya. Saya hanya mau infokan dari, mungkin ada beberapa ya tadi juga yang menanyakan materi-materi yang ada, nanti kita akan upload semuanya di website kita ya Bapak Ibu, bisa ngambil dari situ. Pun juga materi yang dari kelas-kelas yang Bapak Ibu nggak hadirin karena memang terbatas, kita jadi terpaksa ke hari tertentu, perusahaan tertentu itu yang memang seperti itu. Tapi jika ada yang merasa kurang, nanti bisa diupload. Berapa lama? Mungkin seminggu sesudah yang terakhir kita baru selenggarakan besok. Jadi baik apa itu yang dari kami ya, yang dari sponsor, kami mesti menanyakan ke perusahaan boleh nggak materi-materinya di upload. Itu aja. Oke, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.